Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum, masih bersama saya Cynthia dan masih mengenai topik pembahasan kita hari ini soal akupuntur medik. Kita akan bahas kaitannya akupuntur medik ini dengan kehamilan, kemudian juga fertilisasi dan lain-lain. Masih bersama narasumber saya Dr. Ines, dokter spesialis akupuntur medik. Nah, dokter, bagaimana sih dokter tingkat efektivitas pengobatan melalui akupuntur medik ini dibandingkan dengan konsumsi obat-obatan misalnya atau dibandingkan dengan yang lain seperti itu, dok? Gimana, dok? Jadi kalau akupuntur medik ini kan dia proses dari tubuh yang memperbaiki diri. Nah, jadi itu butuh waktu. Jadi misalnya kalau akupuntur dia harus rutin 2 kali seminggu, untuk efek penusukan bisa 2-3 hari. Nah, kalau obat-obatan dia kan instan ya, langsung hilang gitu loh. Nah, tapi kalau kita melakukan akupuntur ini secara rutin, hasilnya akan sebanding sih, kalau dari penelitian-penelitian itu sebanding dengan obat-obatan, tapi rutin. Tapi lebih baik lagi kalau akupuntur ini dikombinasi dengan obat-obatan itu, hasilnya lebih baik lagi. Jadi untuk mendapatkan hasil yang maksimal, pengobatan akupuntur medik ini berdampingan dengan pengobatan obat-obatan dari dokternya. Nanti di saat sudah mencapai titik, misalnya kayak hipertensi nih, kita akupuntur dan penggunaan obat hipertensi. Yang misalnya awalnya penggunaan obatnya 3, nanti mulai ada penurunan 2, 1 gitu loh. Jadi ada pengurangan penggunaan dari obat-obatan. Untuk pasien-pasien seperti geriatri, pasien-pasien yang udah tua kan, kalau penggunaan obat-obatan itu bikin banyak efek samping karena mereka sudah tua. Itu kita kombinasi dengan akupuntur biar hasilnya jadi lebih maksimal, efektivitasnya lebih bagus, dan nanti penggunaan obat-obatan ini bisa berkurang secara perlahan. Nah, syaratnya tapi harus rutin. Gak bisa nih akupuntur dikerjainnya bolong-bolong, misalnya sebulan sekali, 2 minggu sekali, karena nggak akan terlihat hasilnya. Gitu. Jadi memang harus rutin ya dokter kalau misalnya memilih akupuntur medik. Nah, kalau misalnya rutin nih dok, jarak waktunya itu seperti apa dokter yang baik untuk melakukan terapi kembali? Jadi kalau untuk standarnya nih, kalau penyakitnya standar kronis biasa itu 2 kali seminggu minimal, dengan jarak 2-3 hari, 3-4 hari itu efek penusukan. Tapi biasanya untuk pasien-pasien yang akut baru seperti pasien stroke, dia baru terserang stroke, itu kalau kita sarankan tiap hari dulu untuk mengejar sarafnya ya. Nanti setelah itu baru mulai dilakukan pengurangan 2 kali seminggu, setelah itu 3 kali seminggu, 3 kali seminggu, setelah itu baru 2 kali seminggu. Nanti kalau sudah mulai stabil ya bisa kita dikurangi lagi untuk maintenance gitu loh. Jadi untuk standarnya sih 2 kali seminggu. Oke. Kemudian dokter, ibu hamil nih dokter, apakah juga diperbolehkan melakukan akupuntur medik ini dok? Ya, jadi kalau pada ibu-ibu hamil itu kita harus hati-hati. Akupuntur yang bisa dilakukan pada ibu hamil itu terutama untuk mual muntah pada kehamilan. Misalnya pada pasien-pasien hiperemesis, dia kan mual muntah, susah untuk makan. Nah, itu bisa ditawarkan dengan akupuntur medik. Nanti selain itu kita juga ada jarum yang bisa ditanam di titik akupuntur yang buat mengurangi mual muntahnya. Nah, selain itu membantu buat ibu hamil yang mungkin sakit kepala atau sakit badannya, cuma ada titik-titik yang khusus yang tidak boleh untuk ibu hamil. Nah, untuk pas mau persalinan itu akupuntur bisa membantu untuk induksi persalinan. Misalnya pasien-pasien yang sudah kehamilan 40 minggu, belum ada rangsangan, belum ada rasa kontraksi, itu bisa dirangsang oleh akupuntur untuk membantu persalinannya biar ada kontraksi. Terus akupuntur juga bisa membantu untuk nyeri persalinan. Jadi kalau yang mau lahir normal kan sakit nih. Nah, sebelum itu bisa diakupuntur buat mengurangi nyeri persalinannya. Gitu. Nah, setelah ibu hamil melahirkan, nah akupuntur juga bisa berguna nih buat meningkatkan ASI, buat mengurangi stres, misalnya pada pasien-pasien baby blues ya. Baby blues kan stres pasca melahirkan, itu
bisa dibantu dengan akupuntur. Meningkatkan Hmm. ASI juga bisa. Oke, jadi bisa untuk meningkatkan ASI juga ya dokter ya. Kalau tapi katanya juga dokter akupuntur medik ini ada kaitannya atau bisa menjadi salah satu alternatif untuk fertilitas dokter untuk kehamilan. Nah iya, yang lagi booming nih akupuntur untuk infertilitas memang ya. Jadi akupuntur ini dia membantu untuk infertilitas pasien-pasien misalnya yang bermasalah PCOS, polikistik, dengan adanya masalah resistensi insulin, terus akupuntur ini berfungsi dia untuk membantu meningkatkan kualitas sel telurnya. Jadi kalau pasien sel telurnya kecil-kecil itu bisa dibantu akupuntur untuk meningkatkan kualitas sel telur, melancarkan aliran darah di daerah rahim, di daerah ovarium sehingga kualitas sel telurnya lebih bagus. Nah, untuk program hamil ini biasanya kita akupunturnya kalau bisa 3 bulan sebelumnya, karena pembentukan sel telur itu kan dalam proses 3 bulan sampai 6 bulan gitu loh. Jadi 3 bulan sebelumnya kita rutin akupuntur dulu, atau kalaupun pasien misalnya untuk infertilitas ini biasanya berdampingan untuk IVF ya, bayi tabung. Jadi kalaupun nggak bisa dalam 3 bulan sebelum, minimal 1 bulan sebelum sudah dilakukan akupuntur. Gitu. Selain untuk wanita, akupuntur juga bisa buat yang pria, infertilitas pada pria, untuk meningkatkan kualitas spermanya. Berarti infertilitas pada selain wanita, pria berarti juga bisa gitu ya dok? Iya, bisa. Syaratnya sih kita rutin ya, insya Allah kalau rutin hasilnya bagus. Mau dia program hamil secara alami ataupun secara berbantu gitu. Oke. Kemudian dokter katanya akupuntur medik ini ada dosisnya juga ya dokter pada setiap pengobatan. Nah dosisnya ini sebetulnya seperti apa sih dok? Iya, itu mungkin maksudnya penggunaan jarumnya, terus model stimulasinya, karena kan stimulasi beda-beda ya. Terus kalau untuk elektroakupuntur itu juga ada frekuensi yang digunakan, misalnya kalau untuk nyeri itu frekuensi berapa, untuk obesitas frekuensinya berapa, intensitasnya berapa. Jadi itu harus ada aturan-aturannya. Untuk laser juga harus ada nih kita mau pakai di wilayah mana, itu ada panjang gelombang yang harus diperhatikan, harus ada dosisnya, mau pakai berapa joule gitu loh. Jadi itu harus tertentu, nggak bisa sembarangan. Oke, baik. Terakhir dokter, tips nih dokter untuk yang ingin memilih pengobatan akupuntur medik ini dok. Ya, jadi gini, untuk akupuntur medik ini insya Allah bisa membantu berbagai macam penyakit ya, mulai dari yang bermasalah dengan saraf, hormonal, ataupun imunitas. Jadi seperti yang sakit kepala, sakit pinggang, sakit lutut, nyeri-nyeri ya, nyeri bahu, frozen shoulder, pasien stroke, Bell's palsy yang mukanya kaku sebelah gitu loh. Terus untuk gangguan tidur, semua yang berhubungan dengan hormonal ya, mau gangguan tidur, haidnya tidak teratur, haidnya banyak, untuk program promil, terus juga bisa buat dispepsi, GERD, atau gangguan hipertensi, diabetes mellitus, itu membantu mengendalikan. Terus pada anak-anak itu juga bisa kita akupuntur untuk gangguan-gangguan tumbuh kembang seperti cerebral palsy, autis, gangguan konsentrasi, hiperaktif, yaitu sangat bisa membantu dengan akupuntur. Pada pasien-pasien geriatri juga untuk membantu mengurangi obat-obatan pasien geriatri. Nah, pada ibu hamil tadi juga sudah dijelaskan ya, banyak dari awal sampai dia mual muntah sampai dia melahirkan juga akupuntur sangat berguna. Nah, untuk tipsnya untuk penggunaan akupuntur kita harus sabar, dia harus dilakukan rutin minimal 2 kali seminggu. Insya Allah hasilnya akan maksimal, dan tindakan akupuntur ini memiliki efek samping yang minimal. Dia tidak akan memberikan efek samping yang berat ke organ-organ asal dilakukan oleh akupuntur yang profesional.
Oke, Insya Allah baik. sehat dengan akupuntur. Baik, insya Allah sehat ya dokter ya. Iya. Oke, Dokter Ines, terima kasih banyak hari ini atas sesinya sudah membagikan berbagai informasi soal akupunktur medik. Terima kasih, dokter. Ya, terima kasih kembali Mbak. Salam sehat buat kita semua. Salam sehat. Baik, sahabat Eljon, itu dia tadi dokter ini sudah memberikan ya berbagi sharing soal akupuntur medik. Jadi akupuntur medik ini bisa digunakan untuk berbagai penyakit. Tadi sudah disebutkan bisa untuk pengobatan dan juga tindakan pencegahan ya. Dari penyakit saraf, hormonal, kemudian juga program hamil yang memang sekarang lagi marak dipilih sebagai salah satu alternatif soal infertilitas ya, kemudian juga hipertensi, GERD, dan lain-lain. Yang menjadi kuncinya adalah tadi dikatakan oleh Dokter Ines harus rutin dilakukan 2 kali seminggu karena rutin adalah kunci untuk keberhasilan pengobatan akupuntur medik ini. Dan juga akupuntur medik ini memiliki efek samping yang minimal, sehingga bisa menjadi salah satu pilihan untuk melakukan pengobatan yang tadi sudah disebutkan berbagai macam penyakit, bahkan untuk tindakan pencegahan juga bisa dilakukan. Semoga berguna untuk kita semua dan juga bermanfaat. Saya Cynthia Karani dan juga Dr. Rinesia, dokter spesialis akupuntur medik, pamit undur diri. Sampai jumpa. Si Patrick dan Tuan Krep lagi tamasya. Diklik subscribe-nya ya.